Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan salat qobliyah memiliki waktu. Waktu pelaksanaan salat qobliyah harus setelah masuk waktu salat. Jadi kita tidak boleh salat qobliyah kecuali misalnya qobliyah zuhur, tidak boleh kita kerjakan kecuali setelah masuk waktu salat zuhur, yaitu setelah adzan zuhur. Demikian juga kita tidak boleh salat qobliyah subuh kecuali masuk waktu salat subuh. Kalau sudah terbit fajar, maka kita baru boleh qobliyah subuh. Ini qobliyah. Dan adapun ba'diyah, yaitu kita kerjakan setelah kita salat. Tolong dihapus, saya mau jelaskan tentang rawatib secara sederhana ya. Secara sederhana biar nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengerjakan dengan baik ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sintai rak'ata asyrah fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Nah, 12 rakaat ini yang dianjurkan ini disebut dengan salat rawatib. Ya, kenapa disebut dengan rawatib? Karena dia salat rutin yang mengikuti salat-salat fardu ya, sebelum dan sesudahnya, dan dia jumlahnya adalah 12 rakaat ya. Taib, salat rawatib ya. Pertama ada zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, kemudian subuh. Berkaitan dengan zuhur, maka dia ada qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah, kemudian ba'diyah. Kemudian maghrib ada namanya ba'diyah. Isya juga ada ba'diyah. Isya ada ba'diyah, adapun subuh ada qobliyah ya, qobliyah. Baik. Adapun qobliyah zuhur, maka boleh 2 rakaat pilihan ya. 2 atau 4. Ba'diyah pun demikian, 2 atau 4. Boleh ya. Maghrib 2 rakaat. Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya. Ini yang disebut dengan salat rawatib yang seorang berusaha untuk tidak meninggalkannya. Saya ingatkan kembali, kalau qobliyah ada 2, qobliyah zuhur sama qobliyah subuh. Itu dikerjakan setelah masuk waktu salat. Jadi misalnya ibu-ibu di rumah, kalau sudah dengar adzan dikumandangkan, maka silakan salat qobliyah. Bapak juga demikian. Sekarang kita tidak ke masjid, misalnya sudah ada azan, kita boleh salat qobliyah. Misalnya ibu-ibu ingin salat duhur jam 2. Kan waktu salat duhur panjang dari sekitar jam 12 sampai jam 3. Kalau dia salat duhur jam 2, boleh enggak qobliyah? Boleh, enggak apa-apa. Qobliyah dulu baru kemudian salat duhur. Kita pun sekarang kita enggak ke masjid misalnya karena masih pandemi. Kita mau salat duhur jam setengah 2, kita boleh qobliyah dulu baru kemudian salat duhur. Enggak ada masalah. Tapi enggak boleh kita salat qobliyah sebelum azan misalnya. Enggak boleh kita salat qobliyah subuh sebelum adzan subuh, karena itu masih waktu salat witir. Nah, ini disebut dengan salat rawatib. Ini salat rawatib, ya. Artinya Rasulullah SAW benar-benar perhatian terhadap salat-salat ini. Di sana ada salat-salat sunnah yang lain. Salat-salat sunnah yang lain saya kasih warna merah. Misalnya sini 4 rakaat atau 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Maghrib juga boleh, ada juga namanya 2 rakaat. Isya juga boleh 2 rakaat sebelum. Ya, kalau subuh tidak boleh sama sekali. Ya. Kenapa? Ini salat-salat ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ya bainal adzanain salatun. Kata Nabi, di antara azan dan iqamat ada salat.
Ini kan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah berkata tentang salat qobliyah maghrib. Rasulullah mengatakan, "Shallu qoblal maghrib." Salatlah sebelum maghrib liman syaa bagi yang mau. Bagi yang mau, ya. Ini salat Isya di antara adzan dan iqamat boleh kita juga salat Isya. Tetapi ini yang warna merah ini 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Seperti asar kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu bukan salat rawatib. Artinya kita tinggalkan, enggak ada masalah. Perhatian kita lebih fokus kepada yang rawatib, yang ini. Yang warna hitam, ya. Itu kira-kira penjelasan tentang salat rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.